Nah, kepalanya nih itu terbang tuh terus ke arah timur desa Rangkaspuna. Sampai tiba-tiba kepala ini nabrak satu pohon besar yang sama sekali nggak ada daunnya. Kayu paling atas yang ukurannya lumayan gede jatuh tuh. Tepat mendarat ke arah kepalanya Salwa. Ini kepalanya Salwa. Badannya di bawah meja. Sini, makan bareng kakak. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Yes, welcome back to the series Kampung Jabang Mayit season 3 di part 2. Yang ditulis oleh siapa lagi kalau bukan penulis favorit gue, Queer Typing. Nah, di part 2 ini kita bakal lanjutin dari part 1 kemarin yang kalau kalian notice Arya itu udah mulai curiga nih. Yang mana si Ni Itoh ini masih berkeliaran. Semenjak kejadian Salwa dan Mang Soleh tuh yang kena imbas ketiban kayu tuh di toko kayunya Arya. Dan juga kejadian Arya yang itu anaknya sendiri di rumah. Hati Arya tuh masih agak sedikit bingung. Ini gue halu gak sih? Gitu kan. Ini apakah yang gue lihat tuh nyata? Atau cuma dia mimpi? Atau ilusi doang? Nah, buat kalian yang belum nonton part 1, gue saranin kalian nonton dulu part 1-nya ada di sini. Penasaran gimana kelanjutannya? Udah, kita gak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horror aktif. Sini Arya. Atau mau kakak potong leher kamu? Arya masih diam aja tuh, dia bengong bro, dia shock. Ngelihat Kak Yuni yang sekarang emang lagi kepalanya si Salwa. Arya bingung mau ngapain. Nah, gak lama si Kak Yuni ini pelan-pelan jalan nih bro. Jalan ke arah Arya. Di situ Arya udah pengen teriak aja. Tapi gak tahu kenapa ya seperti biasa. Mulut itu kayak gak bisa dibuka. Kayak kekunci. Bener-bener gak bisa gerak. Sampai akhirnya Kak Yuni itu makin dekat. Dan dia bilang, Masih ingat denganku? Kejadian yang sama bukan? Kamu pernah lihat sebelumnya Arya? Arya. Jangan. Arya, sadar, istighfar. Mak, astagfirullah. Tenangkan diri kamu, tenang. Setelah Arya ngebuka mata dan disadari nih sama Maela. Nah, Arya barulah di situ dia sadar penuh tuh. Kalau ternyata yang tadi dia lihat itu cuma ilusi. Wah, dia ngos-ngosan tuh, bukan main kan. Sampai dia cek tuh di dapur, bener gak tuh ada benda yang bergerak, bener gak tuh ada Salwa sama Kak Yuni. Dan bener aja gak ada siapa-siapa di situ. Bayangan Kak Yuni sama Salwa pun gak ada. Nah, karena Maela ini ngerasa aneh ngelihat Arya yang tatapannya kosong aja tuh, ngelihat ke arah dapur, Maela langsung cepet-cepet tuh ngambil lap buat diusapin ke atas meja dapur tuh, supaya si Arya ini nggak bengong mulu. Tapi di sini Maela bilang, Tidak salah seharusnya apa yang kamu lihat, Arya. Mak dengar lagi langkah kaki yang jauh lebih berisik di kamar sebelah. Pertanda buruk. Aku lihat Kak Yuni mau Salwa, Mak. Apa mungkin? Belum sempet Maela jawab. Tiba-tiba Arya sama Maela malah ngelihat ada satu bayangan hitam di luar jendela dapur. Sontak Maela bilang dong, ada orang itu di luar, ada orang. Arya langsung cepet-cepet tuh lari ke arah pintu dapur, dibuka, pengen ngeliat nih siapa ya barusan itu. Dia buka itu bener aja. Di lantai, bukan di lantai, di tanah itu ada bekas jejak kaki. Gak lama, tiba-tiba dari arah samping nih, kedengeran tuh suara langkah cepet banget tuh. Jelas kedengeran sama Arya dan Maela. Pas nengok, ternyata yang dilihat itu adalah Kang Haris yang udah bawa golok di situ, siap mau nebas orang lah. Dia bilang, mana tuh orangnya, Mak?
Mana orangnya, Mak? Tadi Akang lihat dari jendela kamar, makanya Akang kejar. Di situ Kang Haris sudah keringetan parah, bro. Mungkin dia panik juga nih. Takut terjadi apa-apa di rumah itu kan. Ya udah, karena nggak ada apa-apa, Arya juga tenangin tuh Kang Haris. Mereka bertiga masuk lagi nih ke dalam rumah. Balik ke dapur sambil terus merhatiin nih bekas langkah kaki yang tadi. Nah, baru aja si Arya nih masuk ya ke dalam dapur lagi. Tiba-tiba Arya ini ngedengar suaranya Salwa yang kayaknya tuh lagi main dari arah ruang tengah. Nah, itu sedikit ngebuat Arya bingung nih. Ini apa sih Salwa kebangun? Akhirnya ditanya nih sama Kang Haris. Kang, itu Salwa kebangun. Anehnya, Kang Haris ini gak ngerespon. Doi malah bengong tuh. Ngeliatin bekas kamar bapaknya Arya. Dalam hati Arya bilang nih, apa jangan-jangan Kang Haris ngedenger juga nih suara langkah kaki itu. Akhirnya si Arya kagetin lagi kan. Kang, barulah dia tuh, oh iya tadi Salwa udah tidur Arya. Ya udah, habis itu mereka berdua jalan nih ke ruang tengah dan bener aja ada Salwa di situ lagi main sendirian sama dua boneka tuh. Cuma di sini anehnya, Salwa ini kayak lagi main sama orang lain. Kan dua boneka, satu boneka dimainin Salwa dipegang sama dia. Satu boneka lagi itu berdiri, seakan-akan ada yang megang, tapi orang nggak kelihatan. Teriaklah si Arya, Kang, itu Salwa. Nggak pakai bak bibu, Kang Haris langsung tuh lari ke arah Salwa, dia gendong terus dia bawa masuk tuh ke dalam kamar. Nah, ngeliat kejadian itu, Mak Ella sama Arya bingung setengah mati. Semoga semuanya baik-baik saja, Arya. Lupakan saja perihal kejadian apa yang kamu lihat barusan di dapur. Mak, gak mungkin nih Ito masih hidup kan? Tapi aku lihat dari muka Kak Yuni barusan. Dia nampakin mukanya nih Ito. Saya gak mungkin salah. Jangan sampai. Tadi Salwa bangun. Dan anehnya, dia main itu kayak main berdua, Mak. Aku lihat pakai kedua mataku ini. Sepertinya Panjul harus datang ke rumah ini lebih cepat, Arya. Ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Masa mudanya harus terulang di usianya yang sudah tua itu. Sebenarnya Arya masih belum paham tuh sama kalimat terakhirnya si Maela. Tapi Arya yakin ada maksud dari omongannya. Di situ Arya langsung ngambil HP dari kantong. Dia mau balas nih pesan yang sebelumnya masuk. Yaitu ketika si Kang Panjul ini ngasih kabar soal keadaan rumahnya Bu Yuni tuh, yang ada di desa Rangkaspuna. Sudah ada keanehan lagi, Mang, di rumah. Arya takut kejadian 4 tahun lalu terulang. Kalau bisa, tolong datang lebih cepat ke rumah. Itu lebih bagus. Mak Ella juga yang minta. Akang baru dapat kabar dari warga juga ini. Ada orang sudah berkali-kali datang mencari Akang. Katanya ada yang mau beli rumah ini, Arya. Tapi mencurigakan. Besok Akang segera telepon untuk menjelaskan. Arya nggak nyangka kalau Kang Panjul ini balasnya cepet. Tapi pesan yang Arya baca itu malahan ngebikin si Arya ini merinding tiba-tiba. Soalnya siapa nih orang yang kelihatannya mencurigakan itu? Nah, atmosfer mencekam itu ditambah dengan hujan di luar rumah. Yang bukannya reda, malah makin deres. 4 tahun yang lalu, ada sebuah mobil truk yang udah nunggu di pinggir jalan. Itu jalan adalah jalan terakhir yang ada di desa Rancasirah. Nah, Rancasirah ini adalah sebuah kampung yang bisa dibilang lumayan terkenal. Terkenal dengan para pencari kayu bakar. Yang terbaik lah, the best gitu di ujung timur pulau. Termasuk juga para pengepul kayu tuh, yang punya pembeli sampai ujung barat. Nah, di waktu menjelang sore, dengan langit yang kelihatan udah mendung, beberapa orang pencari kayu keluar nih dari dalam hutan. Yang nama hutannya itu adalah hutan Ujung Sirah. Nah, para penembang kayu ini ngejual kayu-kayunya dan pembelinya itu bayar putus buat kayu-kayu tersebut. Nantinya kayu-kayu itu bisa jadi alat pembakaran atau apalah. Pokoknya bisa difungsikan macam-macam. Nah, setelah dapat bayaran yang bisa dibilang nggak setimpal gitu ya sama pekerjaan yang dilakukan. Tapi mau gimana lagi gitu kan, ya udah orang itu pulang. Dan setiap per 3 hari itu mobil pengangkut juga pengepulnya bakal balik lagi ke situ. Dan para penebang kayu yang mau jual harus ke situ juga. Kamu ndak jual kayu hari ini, Dharma? Mungkin 3 hari lagi kayu-kayu ini bisa aku jual. Dharma Surya.
ya dia ini adalah seorang pencari kayu bakar. Yang bisa dibilang nasibnya itu nggak jauh beda sama para pencari kayu bakar yang lain. Termasuk sama satu orang laki-laki yang barusan nanya tuh ke dia. Nah sore itu sambil ngobrol-ngobrol sama orang itu, dia minum lah tuh kan, nyantai lah, capek abis nembangin kayu. Selesai minum, dia ngambil lintingan, dia ngerokok tuh. Nah pas ngambil lintingan itu, nggak sengaja nih bro, ada satu lembar kertas yang ikut keluar. Nah itu kertas isinya adalah tulisan titipan dari istrinya Dharma. Namanya itu Ratih Anggraini. Dibuka sama si Dharma tuh kan. Lagi baca tiba-tiba tes. Hujan deras turun. Ngeliat itu Dharma langsung instingnya jalan nih. Dia tebas tuh daun pisang. Pengen dibikin buat payung. Ya udah sambil pakai payung dari daun pisang itu, Dharma nyari nih pohon yang lebih rindang buat tempat dia berteduh. Singkat cerita, ketika sampai di pohon yang lumayan rindang, dia berteduh di bawahnya. Dia buka lagi kertas dari istrinya itu, dia baca. Kertas itu ternyata adalah isinya catatan hutang keluarganya si Dharma. Bukan Anda kurang beruntung ya, tapi catatan hutang. Nah ngelihat itu Dharma agak khawatir gitu sama istrinya. Karena dia tahu betul, pasti sore itu istrinya ini lagi ngumpet di dalam rumah. Atau enggak ya di hutan gitu loh. Kenapa mesti ngumpet? Takut kalau juragan Karman yang ngutangin mereka ini datang lagi. Nah disitu Dharma pusing, bukan main kan, ini utang sampai kapan ini ya bisa dilunasin, malah bunga-bunganya banyak banget lagi. Pas lagi puyeng kayak gitu, tiba-tiba wah Dharma kaget tuh, petir nyamber, bahaya nih kan. Bisa aja diketiban pohon nih. Atau lebih parah tuh kesambar petir. Ya udah dari situ Dharma mau gak mau mesti ngungsi lagi nih ke tempat yang lebih aman. Dia bawa lagi tuh daun pisang tadi. Dia jalan lagi. Nah ketika lagi jalan di antara derasnya hujan itu. Dan ketika dia ngelewatin pohon yang barusan kesambar petir. Dharma ini ngeliat ada satu karung singkong di bawah pohon itu. Yang udah lepek lah kena hujan. Nah ngeliat itu Dharma mikir nih. Ini siapa nih yang punya? Dia teriak-teriak tuh kan. Woi, ini karung siapa? Tapi mungkin karena hujan deras, orang itu nggak bisa denger. Atau mungkin bahkan nggak ada orang sama sekali di situ. Nah, sempet ditungguin nih sama dia beberapa menit kan. Siapa tahu ada yang datang nih. Tapi nggak ada. Dan karena itu akhirnya Dharma berkesimpulan. Mungkin ini rezeki. Aku bawa dulu aja deh. Besok bisa aku balikin lah. Daripada di sini mubazir, nanti dimakan binatang. Atau rusak atau apa. Ratih, ini aku pulang. Kamu di dalam? Dharma. Siapa yang lakuin ini? Juragan Karman. Ratih, jangan bilang. Enggak Dharma, enggak. Ini akibat aku menolak disetubui dia. Sampai akhirnya dia pukul wajahku sampai seperti ini. Bang, juragan sialan itu harus aku habisi. Jangan, tolong jangan. Kita bisa mati Dharma. Juragan itu bukan lawan sebanding. Ingat, kasihan anak dalam kandungan aku yang baru 3 bulan ini Dharma. Gak denger itu, Dharma yang udah emosi banget langsung mereda tuh bro, langsung cool down. Sementara si Ratih makin nangis aja tuh. Ya udah di situ Dharma coba buat nenangin istrinya nih kan. Dia duduk di sebelah istrinya sambil dia elus-elus tuh rambut istrinya. Dharma bisa langsung tenang di situ ya karena dia ini mau jadi bapak bro. Sementara itu istrinya nih si Ratih ngelihat Dharma pulang bawa karung. Ditanyalah sama si Ratih kan, Mas itu kamu bawa apa? Kok banyak banget? Dijawablah itu singkong Ratih. Dijelasin juga tuh kalau nemunya tuh di hutan ujung Sirah. Diambil tuh singkong sambil dibakar tuh sama dia. Nah sambil makan singkong gitu, Dharma bilang, besok bisa kamu jual itu. Siapa tahu hasilnya bisa bayar utang kita. Kalau ada yang tanya dari mana singkong itu, bilang saja aku dibayar dari hasil cari kayu. Biar warga kampung ini gak curiga ya. Banyak petir ya, tumben.
Bagus malah. Besok bakal banyak pohon yang tumbang. Kayu yang aku simpan di hutan bisa semakin bertambah. Besok harus dari pagi aku pergi ke hutan. Kamu jual singkong ya. Nah, singkat cerita, selesai makan singkong itu, Ratih pamit nih. Masuk ke kamar duluan buat istirahat. Sementara si Dharma cuma istirahat duduk tuh. Sambil ngelinting tembakau yang basah kena hujan. Nah pas lagi mindah-mindahin tembakau gitu lagi ngelinting. Tiba-tiba dari celah jendela dia yang ala kadarnya, dia ini ngeliat ada kayak api gede, kobaran api gede nyala jauh di arah belakang rumah ke hutan ujung sirah. Dharma perhatiin terus kan, apinya tuh makin lama makin merah, makin besar. Karena penasaran, Dharma pengen keluar nih, pengen mastiin. Tapi belum sempet dia jalan jauh buat ngecek, itu api tiba-tiba redup, hilang. Nah di sini Dharma mikir, mungkin itu orang-orang yang pada mau ke hutan kali, pada bawa obor. Nah apinya itu ya dari api obor. Cuma yang jadi pertanyaan, masa ya api obor sebesar itu? Kan aneh. Dari situ dia balik lagi duduk nih. Lanjut lagi makan singkong tuh. Sambil mikirin gimana caranya dia ngatasi juragan Karman ini. Ya nggak tahu kenapa meskipun tadi udah ditenangin sama Ratih. Dendamnya itu bukan padam, tapi malah makin jauh menyala di sini. Nah singkat cerita, malam itu habis makan singkong, habis ngerokok, tidur lah. Nggak terjadi apa-apa malam itu. Nah paginya si Dharma pergi tuh buat nyari kayu bakar. Sementara si Ratih berangkat tuh ke pasar buat jual singkong. Nah Dharma yang jalan buat nyari kayu bakar, dia ngelewatin lagi tuh pohon yang kemarin. Yang dia nemu sekarung singkong itu. Dia lihat kan kemarin di sini karungnya. Tapi kok ada yang aneh. Dharma baru sadar tuh. Dia ngelihat ke sekeliling, kayaknya nggak pernah ada tuh pohon singkong di sini. Artinya ada yang sengaja ninggalin singkong di situ. Nah lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia ngedengar suara nih dari belakang dia. Suara kayak orang nginjek daun. Dharma! Tenang. Kenapa kamu ini, Dharma? Maaf Kang. Lagian sih kamu, mau kemana sih pagi-pagi banget? Udah mau cari kayu bakar? Apa sama dengan Akang? Karena semalam hujan deras? Iya Kang, kirain bakalan ada pohon tumbang. Nah ketika mereka ngobrol tanpa Dharma sama Kang Tono sadarin, dari celah-celah pohon itu kelihatan nenek-nenek, tangan kanannya nggak ada, kaki kirinya nggak ada. Senyum aja tuh, ngeliat ke arah Dharma. Semangat banget. Emang utang kamu sama juragan Karman makin gede ya? Bahkan juragan Karman mau menyetubui Ratih yang lagi hamil Kang. Wajar. Kamunya tidak berguna. Lagian istri sedang hamil tidak cari penghasilan lain selain di hutan ini. Saya duluan ya. Saya cari ke arah sana. Ngedenger omongannya Tono yang sembarangan, nyaris aja tuh si Dharma cabut goloknya. Dia pengen pak nih orang. Cuma karena Dharma ngerasa kayak ada orang lagi nih di belakang dia. Dia udahlah, bodo amat lah sama omongannya Kang Tono itu. Sampai sore harinya, tumpukan kayu basah yang Dharma bawa itu dia kumpulin. Dikumpulinnya itu di tempat kemarin sore Dharma ini neduh. Nah sambil istirahat di bawah pohon itu dia ngeliatlah hasil hari itu kan. Duh, gak bisa nih kalau kayu bakarnya cuma segini. Gak bakal cukup buat bayar utang. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba suara itu kedengeran lagi. Itu suara sekarang kedengaran jelas dari arah samping. Yang Dharma inget kemarin ada sambaran petir dari arah itu. Gak lama, karena penasaran, dia jalan tuh ke arah situ. Dia lewatin tuh pohon-pohon sampai si Dharma ini nemu satu pohon. Gede, tua, warnanya hitam. Yang kemungkinan hitam ini gosong gitu ya. Karena habis sambal petir. Dan dia tumbang. Nah di situ Dharma sambil mikir nih. Coba itu pohon bisa aku potong. Mungkin setengahnya itu bisa dipakai buat bayar utang nih sama si bangke itu. Sampai tiba-tiba ada temennya si Dharma nih. Namanya Kang Rohim teriak dari jauh. Woi Dharma, udah sore nih, ayo pulang. Tapi Dharma gak langsung nyamperin Kang Rohim tuh. Dia panggil dulu, Kang, coba kesini. Udah datang tuh Kang Rohim. Woi, kenapa Dharma? Kita potong pohon ini dan kita bagi dua Kang. Tono tadi cerita,
pas ketemu sama Akang. Akang paham kamu sedang dililit hutang Juragan Karman. Tapi tidak semua cara harus kamu pakai, Darman. Memotong kayu ini harus mengenakan alat. Mau pakai golok sama kampak? Mana bisa sih? Lagian pohon ini sudah lama tumbang. Sudah, ayo pulang. Sebentar lagi mau maghrib. Dari situ Kang Rohim ninggalin Dharma tuh. Nah, karena penasaran dia coba potong itu pohon pakai kapak. Tak. Satu kali pukulan kapak Dharma itu langsung ngebuat kapaknya itu nancep dalam ke batang pohon itu. Saking dalamnya, Dharma mikir, waduh ini gimana nyabutnya lagi. Tapi pas dia coba cabut, loh, kok gampang. Langsung lepas dari pohon gitu aja. Kayak ada pelumasnya. Agak kaget dia di situ. Karena biasanya kalau pohon-pohon normal ketika lagi nebang gitu ya, tak pasti nyabutnya butuh effort lah, butuh tak gitu kan. Itu pun kalau nancepnya nggak dalam. Nah ini tuh dalam banget. Cek, tapi nyabutnya set. Akhirnya dia coba sore itu. Dia potong semua bagian pohon yang tumbang di situ dan bisa. Akhirnya dia berencana buat balik dulu nih ke rumah. Mau ngambil kapak yang lebih gede lagi biar lebih cepat lagi nih motongnya. Pokoknya pengen dia tebang abis lah pohon itu malam itu juga. Singkat cerita, pas Dharma ini balik ke rumah, dia ngeliat kalau pintu depan rumah dia udah kebuka. Nah lo, siapa nih yang datang? Dharma langsung buru-buru lah tuh masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di situ udah ada beberapa orang. Yang ternyata itu Juragan Karman sama krocok-krocoknya bro. Lagi mau ngapa-ngapain si Ratih. Dan di situ Ratih mulutnya udah berdarah-darah, nggak tahu nih habis diapain. Ngeliat itu naik darah dong si Dharma. Dia keluarin goloknya sambil bilang, "Woi, Karman, bajingan kau." Tapi pas Dharma ngeluarin golok, ini krocok-kroconya si Dharma, si Roni sama Sahrul tuh udah nahan duluan. Nah, karena ditahan kayak gitu nggak bisa gerak si Dharma. Akhirnya malah Dharma lah yang dipukul dia. Bak, bak. Wah, Ratih udah teriak-teriak di situ. Stop, jangan. Tapi tetap aja tuh si Dharma bak, bak. Sampai akhirnya si Juragan Karman ini ngedeket. Dia bilang, Dengar Dharma, dengar baik-baik. Kalau hutang kamu tidak lunas dalam 1 minggu ini, maka istrimu Ratih akan aku setubui dan aku nikahi. Biar dia jadi istri keduaku. Paham? ini ludah beneran bro. Sampai nempel tuh di pipinya si Dharma. Penghinaan apalagi tuh, kurang apalagi tuh penghinaan. Setelah itu udah, nih Juragan sama krocok-krocoknya keluar dari rumah itu. Ninggalin Ratih sama Dharma yang udah gak berdaya. Dengan mulut yang masih ngeluarin darah. Ratih pelan-pelan merangkak tuh ngedeket ke suaminya. Wah, Dharma disitu udah terkapok, udah tepar abis digebugin. Uang dari hasil singkong dirampas Karman. Aku gak mampu menjaganya, Dharma. Dia pukuli wajahku sampai begini. Tapi anak kita dalam kandungan sepertinya baik-baik saja. Aku akan balas setelah hutang kita lunas. Aku janji, Ratih. Bagaimana kita membayarnya, Dharma? Ini sulit. Malam ini aku dapat kayu besar dan mudah sekali aku potong. Mungkin sampai tengah malam akan beres semuanya. Besok harinya lagi aku jual. Walau nggak mungkin menutupi semuanya, tapi hasil dari kayu itu akan besar sekali. Tanpa mereka sadari, sosok nenek tua yang pagi tadi merhatiin mereka dari balik pohon itu datang lagi. Tapi sekarang nenek ini cuma badannya aja, kepalanya nggak ada. Cuma ngarahin badannya ke arah Dharma sama Ratih, seakan-akan udah dapet sesuatu yang dia temuin di situ. Singkat cerita, setelah mastiin kandungan Ratih itu baik-baik aja, aman-aman aja, udahlah tuh mereka makan malam. Ya ala kadarnya lah. Selesai makan malam, Dharma ambil tuh kapak yang lebih gede. Dia ikat pakai tali tuh di badannya. Semoga nggak terlalu larut malam ya aku selesainya. Iya, Dharma. Gak tahu kenapa kandungan aku rasanya nyeri. Tapi gak apa-apa, kamu pergi saja. Baru buka pintu, di teras rumahnya Dharma, dia nih ngelihat ada tetesan darah. Dan darahnya itu hitam warnanya.
kental. Bingung dong. Ini darah siapa? Dari mana? Ya udah Dharma bersihin aja tuh pakai kakinya, kan dia usap-usap tuh pakai kaki. Habis itu Dharma pergilah ke hutan itu sambil ngebawa 3 obor buat menerangi jalan. Tapi baru aja beberapa langkah dari rumah itu, lampu tempel yang ada di teras rumahnya Dharma tiba-tiba mati, padam sendiri. Ya di situ Dharma nggak mikir yang aneh-aneh dan dia juga mikir mungkin Ratih itu pengen tidur lebih cepat. Nah terus tuh Dharma jalan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Tanpa Dharma tahu, Ratih di dalam rumah itu lagi teriak-teriak kesakitan. Teriakan yang bisa dibilang bakal ngubah pasangan suami istri ini. Singkat cerita, sampailah Dharma di pohon yang tumbang itu, dia tancepin nih obor di tanah. Dek! Nah abis kayak gitu, tiba-tiba seng. Nggak tahu dari mana datangnya kecium nih, bau bunga. Dan angin berasa lebih kencang malam itu. Tapi semua itu nggak ngalangin Dharma buat ngelakuin apa yang dia mau malam itu, yaitu nebang pohon. Pukulan terakhir itu ngebuat kayu kebelah jadi 2. Dan di sini Dharma kaget. Loh, kok ada rambut? Karena penasaran, dia pengen ngeliat lagi lebih jelas. Sekuat tenaga, dia geser itu kayu. Di sini malahan si Dharma dapat sesuatu yang kekubur di balik kayu itu. Dharma cabut tuh obor yang sebelumnya dia tancap ke tanah. Dia terangin lagi kan, apa sih sebenarnya benda itu? Dan gak salah lagi, rambut. Mikirnya ini jangan-jangan ada orang dikubur di sini. Ya udahlah, dia ambil tuh golok kan, karena nggak ada pacul atau sekop, dia ambil golok, dia gali itu pakai golok. Pas kelihatan, ternyata itu tengkorak bro, kepala tengkorak. Pelan-pelan Dharma angkat itu kepala, tapi pas diangkat kok badannya nggak ada. Habis itu dia bersihin lah tuh pelan-pelan. Srek. Pas lagi ngebersihin tengkorak itu, Dharma ini ngedenger ada yang ngedeket dari belakang. Suara langkah kaki. Sontak Dharma ambil obor, dia psak gitu kan, muter gitu. Tapi sialnya pas muter gini obornya mati. Gelap tuh. Dia nggak bisa ngeliat siapa yang ngedeketin dia di situ. Diteriakan, "Woi, siapa itu?" Ada yang jawab, Ini aku, Ratih, Dharma. Ratih? Bener aja. Dari kegelapan hutan itu, siluet istrinya ternyata yang muncul. Dharma ngelihat si Ratih itu keluar, cuma di bagian pahanya dia itu udah berdarah-darah. Ratih itu senyum ya, sambil pelan-pelan jalan ngedeket ke arah Dharma. Gak tahu nih maksudnya apa, nyusul. Kukuburkan janin ini di lubang itu, Dharma. Dan kusimpan kepala itu di atas wadah tampah. Ini janin siapa? Anak kita, Dharma. Hah? Kamu keguguran? Kubur, Dharma. Setelah itu, dendam dan segala apapun yang kita inginkan akan segera terwujud dengan satu syarat. Habisi keturunan Ambar Wijaksana. Ratih ngomong gitu sambil mindahin tengkorak kepala itu ke atas wadah tampah yang udah berdarah-darah. Dharma yang masih gak paham soal kedatangan Ratih yang baru aja kehilangan bayinya, dia kayak kehipnotis. Dia kuburlah orok itu di lubang bekas tadi ada tengkoraknya. Dari situ tiba-tiba obor yang tadinya mati, yang sekarang udah ditancepin lagi, tiba-tiba nyala lagi. Ratih cuma senyum aja ngeliat itu. Dia bilang, kita sekarang menjadi tuan dan puan untuk kepala wanita ini, Dharma. Maka dendammu dan apapun yang kau mau akan terwujud. Ucapannya si Ratih ini ngebuat Dharma tuh udah kayak kehipnotis bro. Sampai pala dia itu puyeng. Nah gak lama, karena dia emang pusing dan jadinya dia gak bisa jalan, Ratih papah lah tuh tubuh suaminya kan, bawa dia pulang ke rumah malam itu. Dharma yang sambil kelayangan gitu dipapah, dia samar-samar ngelihat muka istrinya yang kok jadi makin cantik gitu kan. Dan juga samar-samar Dharma ini ngelihat kayak ada bayang seorang nenek-nenek yang kalau dilihat bentuknya itu persis kayak tengkorak yang dia temuin di bawah pohon itu. Nah, sambil jalan, yang bikin Dharma kaget, tiba-tiba Ratih ngomong gini,
Mulai besok, aku bisa jadi dukun beranak Dharma untuk mencari pengganti janin-janin itu. Sudah kamu kasih kabar orang rumah soal kamu akan pulang larut malam dari rumah kakek? Sudah, Kek. Dewi sudah Gama kasih tahu juga. Lagian besok libur. Dan toko bangunan juga sudah ada Mang Ade kan, seperti biasa. Ketemu nggak, Dim? Harusnya ada, Kek. Idim masih ingat menyimpannya. Waktu itu Gama sama Budi lagi di rumahnya Ki Dudu ini. Nunggu benda yang 4 tahun lalu itu dibawa sama Budi dari desa Rangkaspuna. Itu adalah benda asal muasal semua yang menimpa keluarganya Arya. Maaf, Kek. Apa aku pastikan dulu ke rumah Arya? Nggak usah dulu, Bud. Tunggu saja. Apa Arya sudah kamu berikan kabar terkait itu, Gam? Belum, Kek. Gama nggak mau ngebuat keluarganya jadi cemas sama hal yang belum pasti. Walaupun kepala terbang di leweng larang tulah. Itu jelas Gama lihat, tapi ya sudah, tunggu dulu saja. Tapi ingat, kita punya tanggung jawab setelah apa yang sudah kita tinggalkan 4 tahun lalu di kampung Jabang Mayit. Mana sini, Dim? Pastikan dan buka. Hanya ini yang tersisa dari kampung Jabang Mayit. Untungnya sampai ke tangan kita. Mungkin dari sini juga Gama dan Idib bisa pastikan soal kemunculan kepala Nito. Dan Budi bisa memantau keadaan. ini ditumpahkan saja, Kek. Tunggu. Bud. Baik, Kek. Paham. Kenapa Gama tiba-tiba ngomong tunggu? Karena dia ini ngeliat ada si Meong Hideng yang dari tadi diam tuh di luar dapur. Sekarang malah berdiri di dekat situ. Ditambah lagi gelang gengge di kantong celana Gama itu mendadak jadi panas. Di situ Budi juga langsung ke dapur tuh. Setelah diperintahin sama Ki Dudui nggak tahu apa yang mau diperiksa nih. Balik lagi ke kain hitam itu. Mang Idim buka kainnya dan ternyata di dalam bungkusan kain hitam itu udah ada tanah hitam. Fotonya Ambar Wijaksana dan Nek Sari. Terus ada juga kelihatan deh persis sorry ini kayak ari-ari orok itu kayak udah mengeras. Dan ada foto-foto lain tuh. Foto anaknya Ambar Wijaksana yaitu Pak Ageng dan Akbar Pradipta. Dari sini, Dim, coba kamu pastikan kemana perginya Nito setelah kejadian terakhir. Gam, ada yang ngedeket, Kek. Gama yakin. Habis Gama ngomong gitu, Mang Idim ngasih lihat nih sebuah pesan di HP dia. Yang isinya adalah dari si Indra, anaknya Mang Idim. Di rumah ada yang datang, Bah. Ini Indra sama Iman lagi siaga. Ada orang mencurigakan. Sudah lebih dari 4 kali lewat rumah dan berhenti. Pas lagi baca SMS itu, tiba-tiba. Masukkan semuanya, cepat. Gam, kamu pastikan keluarga kamu dulu. Firasat buruk ini kemungkinan akan terjadi. Bud, aku tandai bagian kakinya dengan luka. Mungkin sampai besok. Kalau tidak segera diobati, orang itu nggak akan bisa jalan, Gam. Ya udah, Gama langsung coba telepon bininya nih si Dewi kan. Nah pas lagi coba buat telepon itu, tiba-tiba ada telepon masuk duluan nih dari Teh Anggit. Tapi sebelum Gama angkat, Ki Dudu nyuruh Gama buat stay dulu nih, jangan keluar dulu. Oke, diangkat nih sama Gama. Assalamualaikum, Teh. Gam, Bu Mulyani dalam keadaan menuju rumah sakit. Tadi Dewi kerasukan dan menutupkan pisau ke arah ibu. Ini Teteh di mobil. Dewi dikurung sama Kang Wahyu di kamar. Cepat pulang. Gama segera pulang, Teh. Satu lagi. Bisa kamu suruh siapapun untuk ke rumah sakit jiwa. Lasmi kritis.
Abis Teh Anggi tutup itu telepon, Gama yang ngedenger kabar itu langsung diem tuh. Matung bingung mau ngapain. Dari situ Ki Dudui bilang kalau yang sekarang mereka incer bukan hanya keluarganya Ambar Wijaksana, tapi keluarganya Gama juga. Langsung dia suruh si Budi, Bud, kamu kawal Gama bener-bener. Nah, belum sempet si Gama narik nafas, pengen relax gitu. Tiba-tiba udah masuk lagi nih pesan dari Arya. Maaf Gam, aku harus bicara dan ketemu, ini penting. 2 dan 3 kejadian janggal di rumah. Datang lagi seperti 4 tahun lalu. Kang Panju lagi menuju ke rumah. Datangnya jauh lebih cepat. Ini bukan lagi pertanda, tapi jelas marah bahaya. Dari sini, tiba-tiba api yang dari tadi nyala ditunggu. Nyalanya normal lah, nggak terlalu besar. Mendadak jadi besar. Dan itu api tahu-tahu nyamber ke arah Ki Dudui. Cuma Budi sigap langsung dihalangin itu api. Dan dari kobaran api itu, tiba-tiba kedengeran suara yang nggak asing. Satu persatu, keluarga kalian akan aku kuliti. Hingga daging dan darah kalian keluar. Dan akan jadi makananku. Semua yang telah kalian lakukan akan menemui balasan. Setelah sekian lama aku menunggu. Oke teman-teman, itulah tadi part 2 dari Kampung Jabang Mayit. Apa yang terjadi nih sama keluarganya Gama dan keluarganya Arya, bro? Karena di season 3 ini, Neitoh kayaknya kembali dengan power yang jauh lebih gede daripada sebelumnya. Bisakah mereka survive atau mereka harus melawan dengan perlawanan yang luar biasa atau harus ada yang dikorbankan di sini? Tonton terus. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe. Sampai ketemu di part selanjutnya.